Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Siti Rahayu selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu komunikasi dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Putri Oktavia dan Dwi Eka Safitri akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Komunikasi dan Budaya. Ada beberapa sub-sub materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama tentang pengertian komunikasi dan budaya, yang kedua hubungan antara komunikasi dan budaya, yang ketiga konteks sosial terjadinya komunikasi antar budaya, dan yang keempat tujuan komunikasi antar budaya. Pengertian komunikasi dan budaya. Apa itu komunikasi dan apa itu budaya? Komunikasi adalah proses pernyataan antar manusia, di mana yang dinyatakan itu adalah pikiran dan juga perasaan seseorang kepada orang lain, dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya. Berikut beberapa pengertian komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, Laswell. Komunikasi adalah proses yang menggambarkan siapa mengatakan apa dengan cara apa, kepada siapa dengan efek apa. Yang kedua, Charles L. Hopland. Komunikasi adalah proses di mana seseorang individu atau komunikator mengoperasikan stimulan biasanya dengan lambang-lambang bahasa, verbal maupun non-verbal, untuk mengubah tingkah laku orang lain. Fungsi komunikasi sendiri dalam komunikasi antar budaya apabila dikaitkan dengan fungsi komunikasi menurut William L. Gordon, yaitu fungsi pertama, komunikasi sosial adalah untuk membangun diri menjadi lebih baik sehingga dapat berhubungan dengan orang lain. Fungsi kedua, komunikasi ekspresi membuat seseorang lebih dapat menyampaikan maksud dari perkataannya melalui ekspresi yang ditunjukkan sehingga mengurangi timbulnya kesalahpahaman. Fungsi ketiga, komunikasi ritual biasanya dilakukan secara kolektif lewat tradisi atau kebiasaan yang sering dilakukan. Dan terakhir, fungsi keempat, komunikasi instrumental berturuan untuk menginformasikan, mengubah sikap, dan juga menghibur secara garis besar dimaksudkan untuk membujuk seseorang untuk mengubah sikapnya menjadi lebih baik. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi. Budi atau akal diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Berikut beberapa pengertian kebudayaan menurut para ahli. Yang pertama, Gutzkund dan Kim. Kebudayaan adalah sistem pengetahuan yang dipertukarkan oleh sejumlah orang dalam sebuah kelompok yang besar. Yang kedua, Lepo Henrikson. Kebudayaan meliputi semua aspek kehidupan kita setiap hari, terutama pandangan hidup apapun bentuknya, baik itu mitos maupun sistem nilai dalam. Budaya memiliki unsur-unsur yang berkaitan secara langsung dengan persepsi kita saat berkomunikasi, yaitu A. Kepercayaan, nilai dan sikap, B. Pandangan dunia, C. Organisasi sosial, D. Tabiat manusia, E. Orientasi kegiatan, E. Persepsi tentang diri dan orang lain. Hubungan antara komunikasi dan budaya. A. Komunikasi dan budaya. Komunikasi dan budaya merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ibarat sekeping mata uang logam, komunikasi dan budaya masing-masing berada pada kedua sisi uang logam, di mana keduanya saling mempengaruhi dan tidak bisa dipisahkan. Komunikasi dan budaya memiliki hubungan timbal balik. Adanya hubungan timbal balik antara komunikasi dan budaya penting untuk dipahami bila ingin mempelajari komunikasi antar budaya secara mendalam. B. Pengaruh komunikasi terhadap budaya. Budaya tidak akan bisa terbentuk tanpa komunikasi. Pola-pola komunikasi yang tentunya sesuai dengan latar belakang dan nilai-nilai budaya akan menggambarkan identitas budaya seseorang. Perilaku-perilaku komunikasi yang sudah terbangun dan terpola sedemikian rupa sehingga melahirkan sebuah karakteristik yang khas akan membentuk suatu kebiasaan atau budaya komunikasi bagi suatu komunitas budaya tertentu.
Konteks sosial terjadinya komunikasi antar budaya. Yang pertama, mobilitas. Perjalanan dari satu negara ke negara lain atau dari benua ke benua lain banyak dilakukan. Saat ini, orang seringkali mengunjungi budaya-budaya lain untuk mengenal daerah baru dan orang-orang yang berbeda serta untuk menggali peluang bisnis. Yang kedua, pola migrasi. Pola migrasi sangat berpengaruh dalam budaya, karena hampir di setiap kota besar kita banyak menjumpai imigran-imigran dari bangsa lain, yang mana imigran tersebut membawa budaya mereka masuk ke kota-kota besar, sehingga kita bisa bergaul dan memahami dari budaya mereka. Yang ketiga, teknologi komunikasi. Film dan berita-berita yang ditayangkan di televisi atau internet membuat kita telah mengenal adat kebiasaan dan riwayat bangsa-bangsa lain, sehingga teknologi telah membuat komunikasi antar budaya mudah, praktis, dan tak terhindarkan. Yang keempat, saling ketergantungan ekonomi. Banyak kegiatan perdagangan dilakukan oleh orang-orang dari negara lain termasuk Indonesia, baik itu di bidang pertanian, teknologi, maupun industri, ke berbagai negara yang kulturnya berbeda. Mau tidak mau, orang-orang atau negara tersebut harus bergantung kepada kemampuan bangsanya untuk berkomunikasi secara efektif dengan kultur yang berbeda. Tujuan komunikasi antar budaya. Yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan kita tentang diri kita sendiri dengan menjelaskan perilaku-perilaku komunikatif. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan kita tentang orang lain dan budaya lain. Yang ketiga, menjelaskan kendala dan masalah-masalah terhadap pemahaman atas prosesnya komunikasi antar budaya. Dan yang keempat, meningkatkan pengetahuan kita tentang kemajuan informasi dan teknologi sehingga kita tidak salah dalam memanfaatkan informasi dan teknologi, serta agar kita tidak gagap dalam teknologi.